Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The God of Heaven and the Beast of Heaven yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan pemuda polos yang tidak ahli dalam bela diri membuatnya balas dendam atas kematian keluarga dan warga desanya, sehingga dirinya memakan sebuah pil kultivasi yang membuat dirinya menjadi yang terkuat. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, terlihat beberapa prajurit kerajaan datang di sebuah altar untuk melawan monster naga raksasa yang telah muncul. Monster itu bernama Gyeonggi. Dikarenakan Gyeonggi memiliki kekuatan yang tak terbatas, tentu saja para prajurit itu bukanlah tandingan Gyeonggi. Dan ketika semua prajurit itu telah dikalahkan, tiba-tiba datanglah sang master, pemburu monster dari Akademi Tianxi yang bernama Master Fu. Dengan jurus pedang cahayanya, belum bisa membuat monster itu terluka. Sampai pada akhirnya, Master Fu pun kalah dan hampir terjatuh ke dalam jurang. Namun beruntung Jenderal Li berhasil menolongnya. Untuk mengalahkan monster itu, ia harus terpaksa menggunakan jurus terlarangnya yang bisa membuat sang master berujung kematian. Tapi sebelum itu ia berpesan kepada Jenderal Li untuk menjaga dua muridnya yang bernama Tianfang dan Ruoling. Kemudian ia pun mengeluarkan jurus tersebut dan mengorbankan dirinya dengan masuk ke dalam tubuh Gyeonggi hingga Gyeonggi pun hancur lebur. 15 tahun kemudian, di kota Sichuan, terlihat ada sebuah pertunjukan yang diadakan oleh seorang pria dan seorang wanita. Ternyata pria ini bernama Tianfang dan wanita ini bernama Ruoling. Saat itu mereka membuat pertunjukan sihir demi menjual sebuah obat. Dengan beberapa trik sihir Tianfang dan diiringi musik dari Ruoling, membuat para warga yang ada di sana tertarik untuk membeli obat mereka. Setelah obat itu sudah terjual habis, tiba-tiba datanglah seorang saudagar kaya raya yang bernama Tuan Tan. Tuan Tan marah dikarenakan obat tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga Tuan Tan mengancam Tianfang. Namun Tianfang memiliki 1000 ide marketing yang membuat Tuan Tan memilih obat yang lain. Di malam harinya, saat itu Tianfang rindu akan kehadiran sang Master Fu yang sudah 15 tahun tidak pernah menemui mereka lagi. Mereka masih belum mengetahui bahwa Master Fu telah meninggalkan dunia ini, dikarenakan hal itu masih dirahasiakan oleh Jenderal Li. Dan ketika mereka sedang makan malam, mereka didatangi oleh seorang kakek yang sedang mencari keberadaan cucunya, dikarenakan cucunya menghilang sejak tadi pagi. Kemudian mereka pun keluar membantu kakek itu untuk mencari cucunya dengan mata birunya, hingga sampailah mereka di sebuah kuil tua. Dan ternyata anak kecil itu sedang diculik oleh siluman. Siluman itu mengambil jiwa-jiwa manusia untuk dipersembahkan kepada tuannya. Pada awalnya, Tianfang mengajak Ruoling untuk kembali karena ia sangat takut untuk menghadapinya. Namun berbeda dengan Ruoling yang sangat pemberani, sehingga Ruoling berhasil membawa anak kecil itu pergi. Di dalam perjalanan, Ruoling bertemu dengan seorang pangeran kerajaan dengan pasukannya. Pangeran ini bernama Pangeran Xiang. Kemudian Ruoling meminta tolong untuk mengantarkan anak kecil itu ke kota Sichuan dan menitipkannya di sana. Melihat kecantikan Ruoling membuat Pangeran Xiang merasa iba dan mau menolongnya. Dengan berterima kasih, Ruoling pun pergi dari sana. Kemudian kembali ke Tianfang yang masih berhadapan dengan siluman tersebut. Dikarenakan Tianfang bukanlah ahli dalam kungfu, hingga dirinya dihajar habis-habisan oleh siluman itu. Dan tak lama kemudian datanglah Ruoling untuk membantu Tianfang. Dengan kerjasamanya, mereka akhirnya berhasil mengalahkan dan menyegel siluman tersebut. Ternyata siluman itu merupakan siluman tikus, dan Tianfang pun langsung menangkapnya.
Sampailah mereka di depan gerbang kota Sikuan dan bertemu kembali dengan Pangeran Xiang. Rowling sangat berterima kasih sudah mau menitipkan anak kecil tersebut kepada pangeran. Dan Pangeran Xiang langsung memperkenalkan diri dan juga menanyakan nama Rowling. Setelah itu Rowling dan Tianfang pun pergi dari sana. Dan ternyata Pangeran Xiang jatuh cinta pada pandangan pertama. Di tempat lain, terlihat ada siluman yang telah membunuh para warga dan mengambil jiwa mereka. Kemudian di pagi harinya, terlihat Tianfang dan Rowling sudah mengantarkan anak kecil itu kepada kakeknya. Saat ini mereka sedang makan bersama di rumah kakek tersebut untuk rasa berterima kasih karena sudah menolong cucunya itu. Tak lama kemudian datanglah Jenderal Li. Tanpa basa-basi, Jenderal Li langsung memarahi Tianfang dan Rowling. Dikarenakan Jenderal Li tidak mau mereka berdua mencampuri urusan siluman yang bisa membahayakan nyawa mereka. Kemudian datanglah anak buah Jenderal Li untuk melaporkan bahwa beberapa warga telah mati terbunuh. Dan sampailah mereka di tempat perkara. Dengan mata birunya, Rowling dapat melihat bahwa warga yang terbunuh disebabkan oleh siluman. Seketika Tianfang juga teringat di waktu kecil bahwa keluarganya juga mati dibunuh oleh siluman. Datanglah pangeran dengan prajuritnya ke tempat itu. Pada awalnya, Jenderal Li menyimpulkan dan melaporkan bahwa kasus ini mungkin dilakukan oleh segerombolan perampok. Dan begitu juga Tianfang yang tak ingin mencampuri hal itu. Namun Rowling bersikeras mengatakan bahwa kematian itu ada hubungannya dengan siluman. Karena jiwa para korban sudah diambil, yang menyebabkan semua korban terluka di bagian tengkorak. Kemudian salah satu prajuritnya pun mengatakan bahwa para korban disebabkan bukan dibunuh oleh siluman, tapi oleh perampok. Pangeran yang kebingungan atas laporan ini, pangeran pun memberikan waktu 3 hari kepada Jenderal Li untuk mencari siapa tersangka pembunuhan ini. Di malam harinya, siluman yang mereka tangkap itu terlepas dari segelnya. Kemudian mereka menyadari bahwa siluman lainlah yang telah melepaskannya. Bahkan sang kakek beserta keluarganya telah diserang oleh siluman itu. Namun pada saat itu mereka berdua datang terlambat dan kakek beserta keluarganya pun sudah tewas semua. Keesokan paginya, mereka telah menguburkan sang kakek dan keluarganya. Setelah kejadian itu, Tianfang merasa sangat terpukul. Jiwanya mulai membara dan bertekad akan balas dendam atas kematian sang kakek dan para warga. Di dalam ruangan, terlihat pangeran berada di ruangan penasihat raja untuk melaporkan beberapa kasus kejadian aneh di masyarakat belakangan ini. Kemudian penasihat raja dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang akan mengurus kejadian tersebut dan memerintahkan pangeran untuk pergi dari ruangannya. Dan keesokan harinya, Tianfang dan Rowling mulai mencari buku-buku mantra milik Master Fu. Mereka akan mempelajari jurus dan bersiap untuk menghadapi siluman itu. Jenderal yang sudah berada di sana mencoba untuk menghentikan mereka, namun tekad mereka sudah bulat untuk balas dendam dan membunuh para siluman itu. Tak lama kemudian datanglah pangeran beserta prajuritnya. Pangeran yang sudah mengetahui mereka adalah murid Akademi Tianxi. Kemudian merekrut mereka bergabung dengan kerajaan untuk menyelidiki dan membasmi para siluman itu. Dan mereka berdua pun menerima tugas tersebut. Sampailah mereka di istana dan langsung menuju kamar mayat untuk menyelidiki detail kasus ini. Saat itu Rowling pun mulai mencurigai dengan 2 pengawal pribadi pangeran. Dan benar saja, ketika malam harinya, di saat perjamuan makan malam, Tianfang memberikan 2 obat ke dalam minuman 2 pengawal itu. Dengan obat itu bisa menunjukkan wujud asli mereka. Setelah pengawal itu meminumnya, mereka pun berubah menjadi seekor siluman, sehingga Tianfang pun bertarung dengan mereka. Jenderal Li yang mencoba menolong mereka malah dihadang oleh siluman lain. Dan Jenderal Li pun akhirnya berhasil mengalahkan siluman itu. Di sisi lain, Tianfang dan Rowling pun masih bertarung dan sangat kewalahan untuk menghadapi 2 siluman tersebut. Melihat Rowling yang terluka akibat terkena serangan dari siluman, seketika jiwa Tianfang membara, kemudian mengeluarkan jurus pamungkasnya yang membuat 2 siluman itu pun hancur berkeping-keping. Kemudian datanglah Jenderal Li dan pangeran yang ingin membantu mereka berdua, namun itu semua sudah terlambat.
Di sisi lain, terlihat penasihat raja berada di sebuah tempat dengan salah satu siluman tadi, yang ternyata dalang dari semuanya adalah ulah penasihat raja yang bernama Wu Chen, yang misinya adalah untuk menyempurnakan kekuatan Gyeonggi sampai bulan purnama tiba dengan mengambil jiwa-jiwa manusia. Dalam tidurnya, Rowling bermimpi bertemu dengan siluman kucing ekor 9 dan mimpi itu terus terjadi setiap malam di saat ia tertidur. Di pagi harinya, Rowling yang belum sembuh akibat serangan dari siluman itu, Tianfang mencoba untuk mengobatinya. Namun di luar sana terdengar suara warga yang begitu ramai. Dengan penasaran, Tianfang pun keluar. Dan ternyata di depan terdapat pangeran beserta prajuritnya yang bertujuan datang ke toko Tianfang untuk memberikan hadiah 100 batang emas. Dikarenakan Tianfang kemarin telah mengalahkan beberapa siluman. Dan setelah itu, pangeran pun masuk untuk menemui Rowling. Di sana pangeran mencoba memberikan perhatian kepada Rowling dengan memberikan semangkuk makanan yang telah dimasak oleh pangeran sendiri, beserta tusuk konegyo, cincin warisan kerajaan, mahkota beserta kain layaknya sang putri. Namun semua itu dilepaskan setelah diketahui oleh Tianfang. Beberapa hari kemudian di sebuah desa Xiangyu telah terjadi kasus pembunuhan terjadi lagi yang disebabkan oleh siluman. Dengan curiganya, Jenderal Li pun langsung mengeluarkan peta kerajaan di mana letak pembunuhan telah terjadi di beberapa titik desa lainnya. Dan kini 2 desa lagi yang belum ada kasus seperti ini, sehingga Jenderal Li pun memerintahkan 2 prajuritnya untuk mengontrol desa lainnya. Dengan melihat titik penyerangan yang dilakukan oleh siluman itu, Jenderal kemudian menyadari bahwa kejadian ini sama dengan apa yang telah terjadi 15 tahun yang lalu, bahwa siluman yang paling menakutkan akan segera bangkit, yaitu monster naga yang bernama Gyeonggi, dan mereka pun menyimpulkan keberadaan Gyeonggi sekarang berada di area istana. Dengan tergesa-gesa, Tianfang mencoba untuk pergi ke istana untuk menemukan Gyeonggi dan membunuhnya. Namun Rowling mencegahnya, dikarenakan Gyeonggi bukanlah siluman biasa yang dapat dibunuh dengan mudahnya. Malam harinya, Tianfang dan Rowling akhirnya memutuskan untuk pergi ke istana. Sedangkan pangeran yang baru saja datang ke istana melihat sang raja sudah tewas dibunuh oleh Wu Chen. Di saat Wu Chen akan membunuh pangeran, ia pun menyadari bahwa Gyeonggi telah diserang. Tanpa basa-basi lagi, Wu Chen pun pergi untuk menyerang Tianfang dan juga Rowling. Walaupun dengan bantuan sang jenderal, mereka bertiga bukanlah tandingan Wu Chen. Dan dengan mudahnya, Wu Chen pun mengalahkan mereka semua. Tak lama kemudian datanglah 2 teman Tianfang yang mencoba menahan Wu Chen agar Tianfang, Rowling, dan Jenderal dapat melarikan diri. Di tengah pelarian mereka bertemu dengan pangeran yang saat ini sudah menjadi buronan dikarenakan dituduh telah membunuh sang raja. Tibalah mereka di sebuah tempat persembunyian. Saat ini Tianfang sangat merasa terpukul karena ketidakmampuan dirinya untuk mengalahkan Wu Chen, hingga temannya pun harus menjadi korban. Kemudian sang Jenderal Li baru bisa menceritakan semuanya kepada Tianfang tentang guru mereka, yaitu Master Fu, yang rela mengorbankan dirinya hanya untuk mengalahkan Gyeonggi di saat 15 tahun yang lalu. Kemudian Jenderal Li mengajak Tianfang ke sebuah tempat rahasia yang hanya diketahui oleh guru mereka dan Jenderal Fu, dengan kalung milik Tianfang yang diberikan oleh gurunya. Dengan terkejutnya Tianfang kemudian bertemu dengan gurunya. Di sana sang Master Fu memberikan petunjuk kepada Tianfang, jika ingin mengalahkan Gyeonggi, maka dia harus menggunakan pil kultivasi siluman kucing ekor 9. Dan ternyata siluman kucing itu sebenarnya adalah Rowling sendiri. Setelah Rowling sadar dari pingsannya, Rowling juga mengingat semua masa lalunya dan mengetahui bahwa dirinya adalah siluman kucing. Di tempat lain, setelah kekuatan Gyeonggi telah sempurna, Wu Chen kemudian menyerap semua kekuatannya. Dan ternyata selama ini Wu Chen bersusah payah untuk menyempurnakan kekuatan Gyeonggi hanya untuk menyerap kekuatannya dan ingin menguasai dunia. Di sisi lain, Tianfang yang tak ingin Rowling terluka kemudian mengurung Rowling bersama pangeran dengan sihirnya, lalu pergi ke tempat pertarungan seorang diri.
Di sana ternyata ada Jenderal Ling sudah mulai pertarungan melawan Wu Chen, dan tentu saja dengan mudahnya ia pun dikalahkan. Kemudian Tian Fang pun tiba dan mereka pun bertarung. Dengan kekuatan Tian Fang yang tak seimbang melawan Wu Chen, tentu saja Tian Fang dapat dikalahkannya hingga pingsan. Namun tak lama kemudian Ruoling pun datang. Dia ternyata berhasil keluar dari sihir Tian Fang. Karena tak ada cara lain untuk mengalahkan Wu Chen, kemudian Ruoling pun memberikan pil kultivasi silumannya kepada Tian Fang. Setelah mendapatkan pil kultivasi dari Ruoling, Tian Fang menjadi sangat kuat, tiada tanding. Bahkan untuk mengalahkan Wu Chen saja yang sudah mempunyai kekuatan Qiongqi, dengan menggunakan satu serangan saja, yaitu serangan pedang emas, yang membuat Tian Fang dapat mengalahkan Wu Chen. Dan di akhir film, Tian Fang melakukan perjalanan berburu iblis bersama Ruoling. Ruoling sekarang sudah menjadi kucing biasa, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.